Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan membuka tutupnya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya mencopot satu persatu kabel yang tertancap pada motherboard. Dalam pencopotan kabel ini, harus hati-hati ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, lepaskan baut yang tertancap pada power supply. Setelah baut terlepas semua, selanjutnya angkat dan pindahkan power supply. Sekarang buka baut yang ada pada motherboard, tapi sebelum itu geser dulu kabel-kabelnya agar tidak mengganggu. Setelah terlepas semua bautnya, sekarang pindahkan juga motherboardnya. Langkah berikutnya saya akan membuka baut yang tertancap pada harddisknya, sekalian langsung pindahkan ke tempat yang lebih aman. Oh ya, jangan lupa untuk membuka prosesor yang tertempel pada motherboardnya. Dan juga hati-hati dalam memegang prosesornya, karena takut terjadi kerusakan pada prosesornya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari CPU. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard seperti namanya, merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung. Fungsi utamanya yaitu untuk menghubungkan tiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Yang kedua adalah RAM. RAM adalah singkatan Random Access Memory dan merupakan salah satu komponen CPU. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi, yang bisa dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting, selain untuk keperluan multitasking, juga untuk penggunaan aplikasi berat, seperti game atau software desain grafis. Selanjutnya adalah prosesor. Prosesor merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Fungsi prosesor adalah melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer, serta meningkatkan performa komputer. Selanjutnya ada harddisk. Harddisk atau biasa disingkat HDD, merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Fungsi harddisk adalah untuk media penyimpanan data, serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas harddisk kita, maka semakin banyak data yang dapat kita simpan. Selanjutnya adalah kipas CPU. Kipas CPU adalah perangkat yang dirancang untuk menarik panas dari CPU sistem dan komponen lain dalam enclosure. Menggunakan pendingin CPU untuk menurunkan suhu CPU akan dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem. Menambahkan kipas CPU, meskipun bermanfaat, akan dapat meningkatkan tingkat kebisingan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya adalah power supply. Power supply merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting, karena menyangkut masa pakai komputer. Fungsi power supply adalah untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Jika power supply tidak bekerja baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda, ada dari 300 Watt, 380 Watt, 400 Watt, 450 Watt, 500 Watt, 600 Watt, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat casing CPU.
Casing CPU merupakan bagian paling luar. Umumnya CPU terbuat dari aluminium atau bahan-bahan yang sejenis. Fungsi casing CPU adalah untuk melindungi berbagai komponen CPU lainnya yang ada di dalam dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja. Casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lain. Peran casing penting agar komponen lain terjaga dan tidak rusak. Selanjutnya atau yang terakhir ada DVD-ROM. DVD-ROM, biasa juga dikenal sebagai optical disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD DVD. Dengan kata lain, fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format lain yang sesuai. Baiklah, setelah dibongkar saya akan merakit kembali jadi satu dari komponen-komponen tersebut. Pertama, saya akan memasang harddisk terlebih dahulu sesuai sama tempatnya. Sebelum memasang motherboard, pastikan sudah memasang prosesor terlebih dahulu. Setelah prosesor terpasang, baru selanjutnya pasang motherboard di tempatnya dan jangan lupa kencangkan menggunakan baut yang sudah tersedia. Selanjutnya pasang power supply di tempatnya dan jangan lupa kencangkan menggunakan baut yang sudah tersedia. Jangan lupa pasang RAM pada slot yang sudah tersedia di motherboard. Selanjutnya pasangkan kipas prosesor pada motherboard, lebih tepatnya berada di atas prosesor. Dan jangan lupa kencangkan kembali bautnya. Langkah berikutnya pasang kabel pada slot yang sudah tersedia pada motherboard. Dalam pemasangan ini tidak perlu merasa kesulitan. Karena setiap kabel sudah memiliki slot masing-masing. Jadi mestinya tidak akan terjadi kesalahan dalam pemasangannya. Setelah semua kabel terpasang pada slotnya masing-masing, langkah terakhir adalah menutup kembali casing CPU-nya. Baiklah, sekarang akan saya lihat, apakah CPU tadi bisa hidup apa tidak. Dan ternyata PC yang saya rakit ulang tadi bisa hidup kembali.
Baiklah, cukup sampai di sini tutorial cara bongkar dan rakit PC dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.